Seperti ini, saya dapat penagihan seperti ini yang mengatakan bahwa pinjam win-win sudah berganti nama menjadi pinjamin. Apakah ini benar sudah terkonfirmasi OJK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian makin semangat, kuat mental. Tiap hari kita bahas tentang perkembangan pinjol. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang dua pinjol hati-hati buat yang gak baik. Perhatikan ini, OJK sampaikan jangan bayar kalau tidak uang kalian ludes. Nah, aplikasi apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gak baik. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke, sebelumnya saya mau update dulu ya teman-teman buat yang galbay di Kredivo. Nah, kebetulan pengalaman seorang teman saya datangin sama Kredivo dan kebetulan dia tidak bisa untuk membayarkan. Nah, di sini DC Kredivo meminta dia untuk membuat surat pernyataan di atas materai 10.000 yang mengatakan bahwa dia tidak sanggup bayar, dan besok katanya DC-nya akan datang lagi untuk ngambil surat pernyataan ini. Nah, ini solusinya gimana? Nah, kita baca dulu ya seperti apa laporannya. Nah, ini dia teman-teman. Assalamualaikum Kak, saya mau sharing. Saya dan suami galbay masing-masing 4 APK. Saya domisili Balikpapan. Dari semua APK diantaranya ada Divo yang sudah 3 kali datang ke rumah. Yang terakhir datang kemarin tanggal 29 November itu datang sekitar jam 3 sore. Datangnya berdua. Mereka maksa kalau sudah tidak sanggup bayar disuruh bikin surat pernyataan tidak sanggup bayar di atas materai 10.000. Gimana Kak cara responnya Kak kalau mereka datang lagi untuk menagih surat pernyataan itu? Semua kunjungan FC terekam CCTV. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelumnya sudah pernah saya buatkan vlog buat kalian ya untuk DC-DC yang datang membawa surat pernyataan. Nah, kalau Divo ini meminta kita membuat surat pernyataan, jangan mau. Ya, karena apa? Surat pernyataan itu emang datangnya dari si FC ataupun si pinjolnya. Ya, karena apa? Kalau di dalam perjanjian surat elektronik itu tidak ada yang namanya surat-surat pernyataan atau apapun. Yang ada itu hanya visual, yaitu kita mengatakan bahwa saya tidak sanggup bayar. Udah, sebenarnya itu saja sudah cukup menjadi laporan DC-nya. Cuman yang saya tangkap di sini pasti DC-nya itu mengejar setoran. Artinya apa? Biar nantinya dia bisa dilaporan ke pinjolnya bahwa ini nggak bisa bayar dan dia bisa dapat gaji. Jadi buat kalian semuanya jangan mau kalau disuruh buat surat pernyataan. Sampaikan saja saya hanya bisa katakan bahwa saat ini saya tidak bisa bayar. Saya tidak mau nantinya surat pernyataan saya jadikan tameng dan ujung-ujungnya perkara saya yang perdata ini bisa jadi pidana. Sampaikan aja seperti itu. Kalau DC-nya ngamuk ada CCTV. Nah, sampaikan saja Pak, segala kegiatan Bapak sudah saya rekam di CCTV. Kalau Bapak buat keonaran di sini, saya siap melaporkan. Nah, sampaikan seperti itu teman-teman ya. Tapi perlu diingat, sampaikan dengan sopan dan jangan terbawa-bawa emosi. Gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman ya. Saya mau update 2 ya pinjol. Yang pertama juga itu namanya Kredivo dan yang kedua itu adalah pinjam win-win. Nah, di sini saya dapatkan teman saya mendapat email support dari Kredivo yang mengatakan bahwa limit dari Kredivo sekarang sudah pindah di Cashpro. Nah, seperti ini teman-teman. Kebetulan teman saya mendapatkan email support dari Kredivo yang isinya adalah informasi perpindahan saldo Kredivo ke Cashpro. Pengumuman, selamat malam Bapak Ibu, kami informasikan terkait kerjasama Cashpro dengan Kredivo telah berakhir pada 31 Juli 2024. Sehubungan dengan berakhirnya kerjasama tersebut, seluruh saldo Anda pada dompet aplikasi Kredivo akan dimigrasi ke aplikasi Cashpro. Nah, buat teman-teman ketahui, Cashpro ini kan memang join sama Kredivo lebih sebelumnya ya, untuk kerjasama QRIS atau KRIS lah ya, yang sering kita ketahui ya. Tetapi limit yang ada pada Cashpro untuk saat ini banyak sekali yang terblokir. Jadi kalau sejauh ini kalian merasa bahwa saldo ataupun limit kalian yang ada di Kredivo itu masih bisa digunakan, terus tanpa ada babi bu langsung dipindahkan, tolong konfirmasi, karena sejauh ini banyak sekali yang menginformasikan semua limit yang masuk kepada Cashpro sangat sulit digunakan, bahkan limitnya hanya bisa digunakan di bawah dari 500.000. Dan untuk yang seperti ini
Kalau kalian mau gunakan, tetap hati-hati. Karena sejauh ini yang legal itu masih Kredivo-nya. Kaspronya masih belum tercatat di OJK. Jadi hati-hati ya kalau dapat WA yang seperti ini ataupun email yang seperti ini. Konfirmasi ulang lagi ke CS-nya. Jangan sampai limit kalian nanti diintai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua, itu pinjam win-win ternyata sudah berubah nama menjadi pinjamin. Dan ini sudah saya tanyakan legalitasnya kepada OJK. Nah, seperti ini pernyataannya teman-teman. Sebelumnya pertanyaan saya ke OJK itu berdasarkan dari WA yang saya dapatkan dari teman-teman saya yang menyatakan seperti ini. Yang terhormat Bapak Ibu, perkenalkan saya Desi dari tim penagihan aplikasi pinjamin. Bukan Desi Sutriani teman-teman ya. Yang sebelumnya bernama aplikasi pinjam win-win. Tagihan Anda sebesar 5 juta telah tertunggal. Harap untuk dibayarkan hari ini. Jika sudah melakukan pembayaran mohon konfirmasi. Nah, di sini dia menyatakan dari tim penagihan aplikasi pinjamin yang sebelumnya bernama aplikasi pinjam win-win. Nah, ini sempat menjadi perdebatan apakah ini benar ataukah pinjam win-win ini dicatut menjadi ilegal. Nah, akhirnya saya coba tanya untuk kelegalannya di OJK. Seperti ini teman-teman. Ini chat saya hari ini ya teman-teman ya. Selamat pagi. Kemudian ada OJK robot. Sekarang itu ada pilihan seperti ini teman-teman. Nah, pilihannya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Mau bertanya tentang apa? Mulai dari edukasi, hubungi petugas ataupun pengaduan. Nah, kebetulan yang saya pilih adalah hubungi petugas. Kemudian saya seperti biasa saya tulis nama saya dan alamat. Nah, kemudian saya bertanya tentang pertanyaan tadi yang seperti ini ya. Seperti ini, saya dapat penagihan seperti ini yang mengatakan bahwa pinjam win-win sudah berganti nama menjadi pinjamin. Apakah ini benar sudah terkonfirmasi OJK? Kemudian tidak dijawab dan saya buat pertanyaan seperti ini. Apakah pinjam win-win sudah termasuk pencatutan ilegal? Kemudian staf OJK-nya menanyakan bisa nggak di-capture untuk logonya. Nah, kemudian saya capture seperti ini. Nih, pinjamin berizin dan diawasi OJK. Kemudian saya katakan bahwa kemarin sudah saya blokir nomornya karena telepon-telepon terus dan ini saya ambil di Google. Nah, langsung dia berjawab seperti ini. Baik Bapak Ibu, mengenai perilaku penagihan DC-nya sesuai dengan undang-undang, ya udahlah ini abaikan aja lah seperti biasa, selalu ini aja kata-katanya ya kan. Nah, lanjut lagi yang ke bawah yang paling penting. Namun terkait dengan perubahan nama dapat kami sampaikan, silakan pengecekan melalui website resmi. Berikut kami informasikan untuk website resminya. Nah, kita buka untuk pinjam win-win di sini ya. Nah, seperti ini isinya teman-teman ya. Pinjamin. Di sini pinjam win-win mengatakan bahwa sudah resmi berganti nama menjadi pinjam win. Nah, ini berlaku sejak 2 Desember 2024, berarti baru kemarin ya teman-teman ya. Terus lagi nomor customer service-nya ini sama dengan nomor yang dia kirimkan WA tadi. Nah, di sini juga mengatakan perubahan merek jasa dari pinjam win-win menjadi pinjamin tidak mempengaruhi entitas hukum PT Progo Puncak Group. Nah, artinya sekalipun berubah nama, dia masih berdasarkan OJK ataupun dikatakan resmi. Nah, ini perubahan ini baru ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan buat teman-teman semuanya yang memiliki pinjaman di pinjam win-win, saya yakin bakalan ada muncul yang lain-lainnya nanti. Nah, untuk kalian semuanya, kalau kalian belum mau bayar, nggak usah bayar dulu. Sekalipun dia mau berubah nama, berubah kepemilikan ataupun berubah ini itunya, jangan khawatirkan. Yang kalian khawatirkan adalah apabila ternyata terjadinya pencatutan ilegal antara pinjam win-win dan pinjamin tadi ini. Karena banyak sekali nih nama-nama pinjamin ini di ilegal. Nah, otomatis kalau seandainya sempat kita salah, otomatis uang kita akan hangus. Konfirmasi ulang lagi ke pinjam win-win ya teman-teman ya. Jangan asal cari-cari ataupun install aplikasi dari tautan yang disini. Karena ini kalau udah perubahan seperti ini, pasti banyak orang pintar-pintar sana yang berusaha untuk mengotak-ngatik. Jadi tetap hati-hati ya, ingat saja ini akhir tahun, kita tidak tahu kenapa tiba-tiba langsung berubah. Apakah ini berubah karena memang sudah menuju kebangkrutan ataukah berubah karena memang perusahaannya berganti kepemilikan. Nah, kita tidak tahu. Yang penting tetap saja satu teman-teman, sekalipun dia berubah dari pinjamin, sejauh ini masih aman untuk digalbay ya.
Ingat sekali kalau ada yang mau bayar, perhatikan sekali hubungin CS-nya bagaimana untuk membayarannya di aplikasi terbaru. Nah itu dia ya, jadi buat teman-teman semuanya yang ada GAL buyback di Kredivo ataupun pinjam Win, perhatikan ya, OJK tidak menyarankan kalian untuk membayarkan sesuatu apabila itu terkait dengan ilegal. Kita tahu Cashpro ini termasuk adalah legal, tetapi Cashpro dan Kredivo setahu saya itu berbeda. Kalaupun ada perpindahan pasti akan diinformasikan menyurat ataupun dari CS Kredivo-nya langsung ya, menginformasikan resmi ataupun memang ada di websitenya seperti yang terjadi pada pinjam win-win. Dan untuk yang pinjam win-win berarti ini sudah resmi teman-teman ya. Untuk perpindahannya tidak ada perubahan. Tetapi kalau seandainya suatu hari kalian menemukan yang seperti ini lagi, kita nggak tahu ya, suatu hari nanti ada lagi perubahan dari pinjol ini, saran dari saya untuk benar-benar tanyakan dulu ke OJK. Nomor WA OJK sudah ada di setiap vlog YouTube saya, langsung cari aja di bawah atau kalian bisa Google nomor WA OJK resmi ya, langsung keluar nomor resminya. Tetap ingat nomornya ada 157-nya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya update buat teman-teman semuanya. Semoga kalian tidak salah untuk membayar, apalagi yang masih mau galbay, lanjutkan galbay, jangan terperdaya dengan pancingan DC ini. Itu kuat mental saja, fokus saja untuk galbay pada hari ini. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.